Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Ternate dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Jurnalistik Radio dan Televisi, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai dengan pengertian radio, fungsi radio dan manfaat radio. Untuk mengetahui lebih jauh, simak penjelasan kami selanjutnya. Oke, penjelasan yang pertama mengenai radio. Jadi pengertian radio, bahwa kita sudah tahu secara umum bahwa penyebutan istilah radio pada umumnya masih rancu. Pengertian pertama adalah alat pesawat untuk mengubah gelombang radio menjadi gelombang bunyi suara. Sedangkan pengertian yang lain adalah gelombang radio yang merupakan bagian dari gelombang elektronik. Nah, mungkin itu kita tahu bahwa secara umum pengertian daripada radio. Dan radio juga pada dasarnya dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem gelombang suara dipancarkan dari suatu stasiun dan dapat diterima oleh pesawat penerima di rumah, di mobil, dan di kapal maupun yang lain-lain. Itu definisi daripada dan cara kerja radio. Nah, radio juga merupakan salah satu bentuk media massa yang digunakan oleh masyarakat untuk mengakses informasi. Jadi radio sampai saat ini masih digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang menyerap berita, informasi itu menggunakan radio juga. Jadi perkembangan radio sejak 1894 yang ditemukan oleh salah satu tokoh yang bernama Marconi. Ia menemukan gelombang radio sejak tahun 1896. Nah, sehingga pada proses perkembangan radio sampai saat ini masih dipakai oleh masyarakat setempat. Dan radio juga masih digunakan, bahkan sampai tokoh-tokoh astronom juga menggunakan radio ketika mereka melakukan penjelajah ke luar angkasa. Jadi radio secara umum kita sudah tahu bahwa definisi pengertian daripada radio adalah salah satu bentuk media massa yang digunakan masyarakat untuk mengakses informasi. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya pengertian radio, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan penjelasan yang kedua mengenai dengan fungsi radio. Jadi fungsi yang pertama yaitu dia bersifat auditif. Artinya bahwa karena seperti yang kita ketahui bahwa radio tersebut dapat berguna untuk bagaimana memfokuskan para konsumennya untuk dapat mendengarkan. Selain itu juga radio juga dapat memudahkan orang yang masih belum dapat membaca serta untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, fungsi yang kedua yaitu belajar mendengarkan. Secara tidak sadar bahwa dengan mendengarkan radio tersebut, kita juga dapat belajar untuk bagaimana fokus terhadap apa yang sedang kita dengarkan. Fungsi yang ketiga yaitu melatih konsentrasi. Untuk mendengarkan radio tersebut, tentunya tidak hanya asal saja, tetapi namun juga diperlukan sebuah konsentrasi agar dapat menyerap berbagai informasi tersebut. Hal ini tersebut dapat melatih kepekaan dalam mendengarkan sebuah informasi. Oke, fungsi yang keempat yaitu menambah wawasan. Salah satu manfaat dari radio yaitu dapat menambah wawasan dalam memperoleh berbagai informasi berita. Berita yang diberikan tersebut cukup update dan kondisi yang terkini mengenai area daerah yang bersangkutan. Hal tersebut dapat membantu para pengemudi untuk berhati-hati di jalan. Itulah fungsi yang keempat. Fungsi yang kelima yaitu pesan sampai lebih cepat. Artinya bahwa radio juga dia mempunyai kecepatan dalam menyampaikan pesan dibandingkan berbagai media lainnya.
Pesan tersebut akan didengar oleh para masyarakat dengan serentak pada waktu yang secara bersamaan di berbagai penjuru. Itu mungkin sedikit penjelasan mengenai dengan fungsi radio. Ya, selanjutnya saya masuk pada poin ketiga, yakni manfaat radio. Pada poin pertama, melipat gandakan kebahagiaan. Menurut sebuah survei dari The Media and the Mood of the Nation mengatakan bahwa orang yang sering mendengarkan radio akan terlihat lebih bahagia dibandingkan dengan pengguna komputer atau penikmat televisi. Bukan hanya itu, akan tetapi ada manfaat lain, yakni radio juga dapat meningkatkan rasa bahagia hingga 3 kali lipat. Itu poin pertama. Oke. Pada poin kedua, mencegah pembajakan. Mencegah pembajakan sendiri bahwa mendengarkan radio merupakan salah satu langkah pencegahan pembajakan dan lain sebagainya. Karena saat mendengarkan radio setidaknya dapat menurunkan angka pembajakan lagu. Ini adalah salah satu cara untuk kamu dapat mengapresiasi karya musisi favorit kamu. Selanjutnya poin ketiga, meningkatkan kecerdasan. Jadi radio juga dapat meningkatkan kecerdasan. Misalkan ada berbagai informasi dan lain sebagainya yang dapat kita ambil dari radio. Bahkan radio juga ketika kita menikmatinya hanya dengan indera telinga, bukan indera yang lainnya. Otak kita dituntut untuk menangkap informasi yang disampaikan dalam radio tersebut. Bahkan kita dapat memahami penyampaian informasi dengan mudah. Selain menangkap informasi dan lain sebagainya, radio juga dapat menghibur seseorang untuk menjadi pribadi yang humoris dan lain sebagainya. Selanjutnya poin keempat, melatih kesabaran. Jadi kalau misalkan kita adalah pendengar radio yang aktif, pasti kita tahu banget bagaimana rasanya nungguin request atau lagu favorit kita yang diputar. Belum lagi kita harus menunggu iklan dan juga suara penyiar. Selanjutnya masuk pada poin kelima. Poin kelima, tidak akan merasa kesepian. Di poin kelima, atau ini adalah menjadi poin terakhir dalam pembahasan manfaat radio itu sendiri. Jadi tidak akan merasa kesepian di poin kelima. Ketika kita mengakses radio dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun, membuat kita selalu merasa ditemani oleh radio kesayangan kita sendiri. Saat makan, tidur, memasak, nyuci, dan lain sebagainya, radio siap selalu menemani aktivitas kita dalam keseharian. Ternyata banyak juga manfaat dari mendengarkan radio. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada 5 poin yang sudah saya jabarkan. Mungkin itu menjadi manfaat yang bisa kita lakukan dalam keseharian atau kehidupan kita sehari-hari, entah di rumah maupun dimanapun. Ya, mungkin itu poin pembahasan saya di poin ketiga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga penyampaian ini atau penjelasan yang kemudian saya jabarkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu sekian dari saya. Ya, itulah penyampaian singkat dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penyampaian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.